Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain produk. Kemudian, pada desain produk ini, perusahaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan konsumen, kemudian disesuaikan dengan produk yang akan kita buat. Mengapa? Karena kalau tidak terjadi sinkron antara keinginan konsumen dengan apa yang kita produksi atau produk yang kita buat, maka akan terjadi hal seperti demikian. Misalkan di sini contoh untuk produk mobil, keinginan konsumen bentuknya seperti ini. Kemudian, tapi yang diterima oleh bagian marketing atau pemasaran menjadi seperti ini mobilnya. Kemudian saat sampai di bagian produksi, mobilnya ini menjadi desain seperti ini, dan di bagian engineering atau teknisi, mobilnya menjadi seperti ini. Maka desain produk ini dibutuhkan untuk menyesuaikan produk yang kita buat harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dengan konsumen. Tujuannya apa? Agar produk kita bisa diterima oleh konsumen potensial kita. Kemudian, yang dimaksud dengan keputusan produk di sini adalah perusahaan memilih, mendefinisikan, dan merancang produk. Jadi tahap pertama adalah perusahaan memilih. Perusahaan membuat produk yang terdiri dari dalam bentuk barang ataupun jasa. Yang kedua, pendefinisian. Misalkan kita memilih produk dalam bentuk barang. Kemudian kita definisikan barangnya seperti apa. Misalnya, barang yang kita pilih adalah produk barangnya mobil. Kemudian pada mobil ini, pada sisi pendefinisian, mobil yang seperti apa? Misalkan, mobil yang hemat bahan bakar, kemudian mobil yang dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Tahap yang ketiga adalah perancangan. Perancangan adalah bagaimana mencapai produk kita sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan perusahaan. Yang pertama, bagaimana merancang atau membuat produk dengan harga jual yang lebih rendah. Misalkan kita mencari supplier yang memberikan bahan baku yang lebih rendah, contohnya seperti itu. Kemudian tujuan untuk keputusan produk ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk dalam memenuhi selera pasar atau permintaan pasar dengan cara perusahaan ini menerapkan atau memiliki keunggulan kompetitif. Bagaimana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif? Yang pertama, perusahaan melakukan diferensiasi produk. Yang namanya diferensiasi produk adalah membuat produk kita berbeda dengan produk saing. Caranya adalah menambahkan lini produk. Menambah lini produk misalnya, yang namanya lini produk ini adalah produk kita memiliki fungsi yang sama, fungsi dasar yang sama, tapi ada perbedaan, yaitu misalkan rasa, aroma. Nah, misalnya ini adalah untuk produk mie instan. Misalkan mie goreng. Mie goreng kita buat lini produk, kita tambah misalnya mie goreng rasa soto, mie goreng rasa ayam, mie goreng rasa bakso. Nah, ini adalah memperluas atau menambah lini produk. Kalau mengembangkan produk baru, adalah produk kita ini berbeda dengan produk yang sebelumnya fungsinya. Misalkan, pertama kali kita membuat produk shampoo, kemudian produk berikutnya adalah produk sabun. Ini memiliki fungsi dasar yang berbeda. Ini yang disebut dengan pengembangan produk baru. Kemudian yang ketiga adalah inovasi produk. Inovasi berupa kemasan yang berbeda, kemudian ukuran yang berbeda. Nah, strategi yang kedua untuk memperoleh keunggulan kompetitif adalah dengan memberikan harga yang rendah. Jadi perusahaan bagaimana
mengurangi biaya produksi, meminimalisir biaya produksi agar harga jualnya bisa lebih rendah. Kemudian respon yang cepat. Perusahaan juga harus memberikan respon yang cepat saat ada konsumen yang membutuhkan. Respon yang cepat juga harus tepat sesuai dengan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jika perusahaan memiliki atau melakukan 3 strategi ini, maka diharapkan memiliki keunggulan kompetitif. Yang namanya keunggulan kompetitif adalah perusahaan kita memiliki keunggulan yang berbeda dengan para pesaingnya atau memiliki kelebihan yang berbeda dengan para pesaing kita. Strategi untuk mendesain produk yang efektif, kita harus melihat bahwa bagaimana investasi yang kita miliki. Kita sudah membuka investasi untuk mendapatkan modal eksternal atau belum, kemudian bagaimana pangsa pasar kita kondisinya, dan yang ketiga adalah siklus hidup produk atau product life cycle. Product life cycle ini penting kita perhatikan saat kita mendesain produk, kemudian produk sudah siap untuk diluncurkan di pasar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian, kita harus tahu produk kita ini apa. Jadi, terdiri dari barang dan jasa, dan tujuan produk kita adalah untuk memberikan satisfaction atau kepuasan kepada konsumen. Jadi bisa saja untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen kita. Kemudian, product life cycle. Jadi produk ini melalui satu siklus atau tahapan hidup produk. Tidak semua produk ini melalui tahapan ini, tapi sebagian besar melalui tahapan ini. Yang pertama adalah tahap introduction atau perkenalan, yang kedua adalah growth atau pertumbuhan, yang ketiga maturity atau kedewasaan, yang keempat adalah decline atau penurunan. Kemudian PLC ini atau product life cycle perlu diperhatikan. Jika produk kita ini sudah jadi, maka produk kita akan diluncurkan di pasar. Kita harus memperhatikan tahapan yang pertama pada tahap introduction. Yang pertama, tahap introduction atau perkenalan, perusahaan akan membutuhkan biaya untuk riset yang pertama. Bagaimana kondisi konsumen kita, kemudian apakah konsumen kita ini menerima produk baru kita, dan yang kedua adalah pengembangan produk. Produk kita ini akan kita berikan inovasi atau dikembangkan menjadi produk yang seperti apa, kemudian memodifikasi proses produksi kita selanjutnya, dan pengembangan supplier. Pada tahapan yang kedua, tahapan growth, perusahaan sudah mulai melihat perkembangan dari produk kita. Jadi, pada tahapan ini, desain produk yang kita buat, sudah kita luncurkan produk kita, ini mulai stabil. Kemudian, perusahaan juga perlu melakukan forecasting atau peramalan kapasitas. Dan selanjutnya adalah penambahan kapasitas produk
karena produk kita dirasa sudah dapat diterima oleh konsumen. Kemudian selanjutnya adalah pada tahap maturity atau kedewasaan. Pada maturity atau kedewasaan ini adalah yang diharapkan oleh perusahaan karena tahap puncak dari kondisi produk kita. Di sini pesaing mulai berkembang, mulai bermunculan. Maka perlu dilakukan inovasi dan penambahan jumlah produk kita agar bisa bersaing dengan perusahaan lain yang menjual dengan produk sejenis. Kemudian kita juga harus menyiapkan biaya pengendalian, kemudian menambah lini produk. Tadi ya, lini produk di sini adalah produk kita ini kita buat, kita produksi dengan fungsi dasar yang sama, tapi kita bisa berikan perbedaan misalkan aroma, kemudian rasa, ini namanya penambahan lini produk. Kemudian yang keempat adalah tahap decline atau tahap penurunan. Perusahaan harus mempertimbangkan apa yang harus direncanakan karena produk kita ini sudah dirasa tidak bisa bersaing dengan produk lain. Maka solusinya ada beberapa tahap. Kita bisa close, tidak memproduksi produk kita, atau kita mengambil cara yang lain. Nah, ini introduction, tahap yang pertama, kemudian growth, tahap maturity, dan tahap decline, penurunan. Jadi tahap pertumbuhan produk yang pertama ini memperkenalkan produk, kemudian yang kedua produk kita mulai tumbuh, diterima pasar, maturity ini paling puncak, produk kita diterima, keuntungan yang didapatkan juga maksimal, dan decline ini produk kita mulai kurang diminati oleh konsumen. Kemudian ada beberapa cara untuk pengembangan produk. Yang pertama adalah dengan cara eksternal dan internal. Kalau internal, misalkan kita memindahkan produk yang sudah ada, kita memperbaiki produk yang sudah ada, kita mengembangkan produk secara internal. Jadi dari dalam perusahaan itu sendiri diperbaiki, diberikan inovasi. Kemudian kalau eksternal, ini tadi ya saat tahap decline, bisa saja kita melakukan aliansi atau misalkan joint venture, atau membeli teknologi dan tenaga ahli dari luar dengan cara mengakuisisi. Yang dimaksud dengan aliansi ini adalah hubungan formal antara dua perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian contoh aliansi ini adalah ada beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut jika aliansi adalah masih berdiri sendiri keduanya, tapi mereka bekerja sama. Contohnya ini adalah aliansi yang dilakukan oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat meluncurkan sebuah produk, dia bekerja sama dengan kantor pos untuk memperluas dari pasar Bank Muamalat tersebut. Kemudian dia juga bekerja sama dengan debit BCA dengan BCA untuk memperoleh akses penarikan secara halal dan tanpa biaya dari ATM BCA dan ATM bersama. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh dari JDID, aplikasi JDID dan Citylink. Jadi Citylink dan JDID ini bekerja sama untuk memberikan program khusus kepada masyarakat. Mereka bisa memesan tiket Citylink dengan promo khusus di JDID. Kemudian konsumen juga dapat memilih produk untuk diantar langsung ke rumah melalui Citylink ini jika pesan di JDID. Kemudian yang ketiga ini contohnya adalah antara Nissan dan Mitsubishi. Mereka juga melakukan aliansi untuk pengadaan dari bahan produksi, bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi, dan terkait dengan teknologi yang mereka gunakan untuk proses produksi. Oke.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.